Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Check and Mate dan hari ini kita bakal ngelanjutin series dari Magic Tal ya. Dan hari ini Mikhail Tal itu bakal menghadapi seorang chess grandmaster yaitu Hans Joachim Haidt atau kita lebih kenal dengan Hajo teman-teman. Buat yang belum tahu, Hans ini adalah seorang chess grandmaster asal Jerman yang lahir pada 29 Januari tahun 1939 teman-teman. Tepatnya di Luckwalde, Brandenburg. Ini mungkin dulu waktu masih zaman Uni Soviet ya, kalau sekarang mungkin udah jadi Jerman teman-teman. Dan Hans ini juga bukan cuman player biasa-biasa, dia bukan cuman chess grandmaster biasa-biasa, dia adalah seorang juara nasional Jerman sebanyak 2 kali teman-teman. Dan kenapa game ini begitu menarik, dimana Mikhail Tal ini sampai dicium oleh Najdorf teman-teman, saking bagusnya dari pergerakan Mikhail Tal ya. Dan tanpa lama lagi kita langsung aja review gamenya kayak gimana. Dan di sini Mikhail Tal itu sebagai putih dan Hans sebagai hitam teman-teman. Di sini Mikhail Tal membuka opening dengan D4 dibalas dengan kuda ke petak F6 dan di sini ada C4 teman-teman. Dilanjut dengan E6 dan di sini ada kuda ke petak F3. Dilanjut dengan B6, di sini ada kuda ke petak C3, ini berarti Queen's Indian Defense ya. Lalu di sini dilanjut dengan gajah ke petak B4. Lalu di sini ngedevelop dari gajahnya ke petak G5, sekalian juga ngepin dari kudanya ya teman-teman. Dan di sini ada gajah ke petak B7. Lalu di sini dilanjut dengan E3 dan di sini ada pion ke petak H6 buat ngusir dari gajahnya Mikhail Tal. Di sini gajah mundur dan di sini ada makan dan di sini ada pion push ke petak D6 teman-teman. Dan sampai di sini tuh masih sangat-sangat book move ya teman-teman. Ini semuanya masih by book dan ini masih termasuk opening ya. Lalu di sini dilanjut dengan D2, niatnya apa? Yang pertama nge-reroute dari kudanya dan siapa tahu juga Mikhail Tal itu mau nge-push dari pionnya ya teman-teman. Jadi ntar bakal ada yang ngejaga dari pion yang ada di petak E4 teman-teman kalau suatu saat di-push. Lalu di sini dilanjut dengan E5 dan di sini ada pion ke petak E3. Dilanjut dengan queen ke petak E7 dan di sini ada E4 teman-teman. Jadi sekarang udah bisa di-push ya karena sekarang udah di defense-nya sebanyak 2 kali teman-teman, meskipun emang ini nggak bisa diambil ya karena masih ada pin di sana teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan kuda B ke D7 dan di sini ada gajah ke petak D3. Nambahin lagi support di pion petak E4 juga ngedevelop dari gajahnya. Siapa tahu Mikhail Tal itu mau castle teman-teman. Di sini dilanjut dengan kuda ke petak F8. Niatnya apa? Niatnya itu untuk ngeri-route ya. Siapa tahu dia mau ke sini atau siapa tahu dia mau ke sini untuk ke arah sini teman-teman. Karena kalau misalnya kudanya ada di petak F4, ini tuh bakal jadi kuda yang kuat banget ya. Tapi kita lihat aja gimana Mikhail Tal itu ngelanjutin game ini teman-teman. Di sini Mikhail Tal ngegerakin satu gerakan pertama yang ngebuat bingung ya teman-teman. Dimana di sini dia itu ngegerakin C5. Jadi awalnya ini benar-benar seri ya. Tapi setelah gerakan ini Mikhail Tal itu jadi sedikit kurang bagus teman-teman posisinya. Tapi kita lihat aja emang niatnya apa dengan ngegerakin C5. Jadi itu ngeblunderin satu pion aja ya teman-teman. Di sini ada makan dan di sini ada queen makan pion teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan queen check dan di sini ada C6. Lalu di sini dilanjut dengan castle dan di sini ada kuda ke petak G6. Nyerang dari gajahnya yang nggak di defense oleh siapapun ya. Tapi sebelum gajahnya mundur, di sini tuh Mikhail Tal ngelanjutin dengan kuda ke petak C4. Niatnya apa? Jelas ya teman-teman, dia nyerang dulu dari queennya. Jadi queennya sekarang belum bisa, gajahnya belum bisa diambil karena queennya masih diserang teman-teman. Lalu di sini queen mundur ke petak E6 dan di sini ada E5 teman-teman. Jadi kalau misalnya makan pun ya oke, nanti kita tukeran gitu. Makanya di sini dilanjutin ya, dan kalian harus lihat ya teman-teman, di posisi ini sebenarnya bukan cuma gajah yang hanging, tapi di sini juga ada fork teman-teman. Jadi harus hati-hati ya dan dari Mikhail Tal, tapi udah jelas Mikhail Tal tahu ya bahwa itu akan ada fork, dan bener aja di sini tuh Hans ngefork dari queen dan kudanya teman-teman. Dan mungkin di sini tuh yang dipikirkan oleh Hans yaitu queen ke petak B3 teman-teman. Jadi kalau misalnya makan ini bakal jadi tukeran gitu. Jadi tukeran biasa doang dan ini belum bisa dimakan ya karena nanti bakal kemakan dari bentengnya teman-teman. Tapi ini dia teman-teman. Ini yang kita udah tunggu-tunggu ya. Ini adalah gerakan selanjutnya, ini adalah gerakan di mana Mikhail Tal itu sampai dicium oleh Miguel Najdorf teman-teman, saking bagusnya gerakan ini ya. Dan aku mau ngasih waktu 5 detik aja buat teman-teman ngira-ngira kira-kira di sini gerakan yang bakal dilakuin oleh Mikhail Tal itu apaan ya. Dan sebagai informasi aja kayak yang tadi udah dikasih tahu, ini udah jelas ya, ini diserang, ini diserang teman-teman. Kira-kira di sini Mikhail Tal akan ngegerakin apa?
1, 2, 3, 4, 5. Selamat buat teman-teman yang udah nemuin gerakan yang super amazing ya teman-teman. Brilliant move dari seorang Mikhail Tal dengan memakan kuda di petak F6 teman-teman. Ini gerakan yang super duper gila ya. Sangat-sangat gak mungkin kita ngelakuin ini teman-teman kalau misalnya kita bukan Mikhail Tal ya. Dan kita review aja semua kemungkinan yang bisa terjadi. Di sini tuh dilanjutin oleh Hans dengan mengambil queen. Kalau misalnya kita bilang aja, kalau misalnya dia makan pakai pion, emang apa yang bakal terjadi? Di sini tuh bakal ada queen ke petak C2 teman-teman. Dan kalau misalnya kalian ngambil dari kudanya, ini malah bakal jadi kacau balau ya. Ini misalnya skak terus ke sini, ini nggak bisa ke sini karena nanti ini kemakan, dan misalnya setelah mundur ini posisinya bakal jauh-jauh lebih bagus untuk Mikhail Tal teman-teman. Kalian bisa lihat ini pionnya 3 sejajar kayak gini, ini kepisah, ini juga kepisah ya teman-teman, dibandingin sama pion-pion yang punya Tal jauh-jauh lebih bagus teman-teman. Oke, berarti nggak bisa diambil pakai pion. Kalau misalnya diambil pakai ini emang kenapa? Ya ini juga salah ya teman-teman. Kalaupun kita kelihatannya sama-sama dapat queen, tapi setelah makan dan misalnya ke sini, terus misalnya skak, terus apa lagi ya, misalnya kabur, terus kabur kemanapun ya teman-teman, ini bakal menang jauh buat Mikhail Tal, bahkan menang sampai 2 poin. Kalian bisa lihat di sini cuman punya 1 gajah dan 1 kuda, tapi Mikhail Tal punya 2 gajah dan 1 kuda teman-teman. Oke, terus ya memang nggak ada lagi yang bisa dilakuin kecuali ngambil dari queennya ya teman-teman. Makanya di sini Hans langsung aja ngambil dari queen yang ada di petak queen yang ada di petak A4 teman-teman. Dan setelah makan, di sini dilanjutin oleh Mikhail Tal dengan memakan pion. Lalu di sini dilanjut dengan benteng ke petak G8, dan di sini ada gajah ke petak F5. Dan gajah ke petak F5 ini juga gerakan yang super gila ya. Kita juga bisa review di sini emang apa yang terjadi kalau misalnya makan ini atau makan ini. Ini dua-duanya hanging loh teman-teman. Ini ada 3 loh yang hanging. Bayangin 3 piece dibiarin kayak gini aja, dan posisinya Mikhail Tal itu nggak punya queen ya. Kita lihat di sini tuh dilanjutin oleh Hans dengan memakan gajah oleh kuda. Tapi kalau misalnya dia makan ini, emang apa yang bakal terjadi? Ini bakal ada fork teman-teman. Dan setelah gerak, makan, dan setelah makan, kalian lihat posisinya teman-teman. Ini adalah posisi akhir kalau misalnya kalian makan dari dari gajahnya ya teman-teman. Sebenarnya sama, 2 benteng, 1 kuda, ini 1 gajah. Tapi kalian lihat posisinya teman-teman. Di sini pionnya numpuk. Ini juga kepisah numpuk. Dibandingin sama pion dari Mikhail Tal yang masih nyatu, ini juga kepisah teman-teman, dan kingnya jauh-jauh lebih aman dibanding kingnya Hans ya. Makanya di sini kurang tepat kalau misalnya memilih memakan dari gajahnya. Tapi kan bisa makan kuda. Emang kalau makan kuda apa yang terjadi? Kalau makan kuda jauh-jauh lebih parah teman-teman. Kita review aja kalau misalnya kuda dimakan, emang di sini bakal ada apa? Di sini bakal ada benteng skak teman-teman. Dan kalau kalian lihat, kalau kalian sadar sekarang, ini tuh dari dari kingnya nggak ada gerakan lagi teman-teman. Jadi mau nggak mau memang harus ditahan oleh si queennya ya. Dan misalnya setelah makan ya, yang makan pakai benteng, makan, dan misalnya setelah gerak ini bakal menang jauh teman-teman. Dan misalnya setelah skak, terus ini bakal bisa jadi skak mat ya, misalnya skak terus ke sini, terus skak sini misalnya teman-teman, skak setelah tutut skak, ini bakal jadi skak mat teman-teman oleh Mikhail Tal. Makanya nggak bisa juga untuk ngambil dari kudanya. Dan di sini makanya Hans itu nemuin gerakan yang paling tepat dan yang paling bagus, yaitu dengan memakan gajah hitamnya teman-teman. Dan setelah makan di sini Tal melanjutkan dengan gajah makan queen teman-teman. Dilanjut dengan gajah ke petak A6. Jadi sebelum mengambil balik, serang dulu kudanya. Ini kuda dari tadi bikin stres mulu katanya, jadi pengen ngilangin dari kudanya dulu ya teman-teman. Tapi di sini Tal ngelanjutin dengan kuda cek ke petak D6, dan di sini ada king ke petak E7. Dilanjut dengan gajah ke petak C4, jadi ngajakin tukeran. Sekarang kalau misalnya makan jadi sama ya teman-teman. Lalu di sini ada makan, dan di sini ada pion push ke petak G3 buat nyingkirin dari kudanya, meskipun sebenarnya belum bisa dimakan ya karena ada pin. Tapi nyingkirin dulu dari kudanya teman-teman, karena kudanya mengkhawatirkan ya ada di H4 itu. Dan setelah makan di sini kudanya pindah ke petak F5. Lalu di sini dilanjut dengan benteng ke petak B1, dan di sini ada F6 teman-teman. Jadi di push, dan di sini ada benteng skak, king ke petak E7,
skak. Di sini ada king ke petak D6, king ke petak F2, C4. Di sini ada G4, kuda ke petak E7. Di sini ada benteng ke petak B7. Ini buat nyerangnya jadi 2 kali ya teman-teman, dan kudanya belum bisa kemana-mana karena ininya jadi kepin, makanya langsung aja di defense dengan menggerakkan benteng A ke petak G8, dan di sini ada gajah makan pion teman-teman. Dilanjut dengan kuda ke petak D5, dan di sini ada makan, dan di sini ada benteng ke petak B4. Dilanjut dengan benteng ke petak C8, makan, di sini makan, skak ke C5, makan, di sini ada H5, dan di sini ada H3 teman-teman buat nambahin kekuatan dari pion yang ada di petak G4 ya. Lalu di sini dilanjut dengan makan, dan di sini ada H7 teman-teman. Dilanjut dengan G5. Sekarang Mikhail Tal udah mempersiapkan untuk nge-promotion ya teman-teman. Ngemajuin dari fast pawn ya, dan di sini ada benteng ke petak H5. Di sini ada benteng ke petak F5, dan di sini ada skak. Dilanjut dengan king ke petak G3, dan di sini ada king ke petak C4. Lalu dilanjut dengan benteng E ke petak C5, dan di sini benteng E ke petak E5, dan di sini ada D4 teman-teman. Dilanjut dengan push, dan di sini ada benteng ke petak H1. Dilanjut dengan skak, pindah, makan, dan di sini ada king ke petak F4 teman-teman, mempersiapkan karena kalau misalnya masih di sini ntar skak terus diambil ya, makanya pindah dulu teman-teman ke sini. Dan setelah gerakan benteng ke petak G1, Mikhail Tal menutup pertandingan ini dengan menggerakkan benteng ke petak G5 teman-teman. Dan di posisi inilah Hans resign the game atau menyerah karena nggak ada lagi yang bisa dilakuin teman-teman di posisi ini. Ini udah pasti jadi queen ya, meskipun ini nanti jadi queen juga, tapi lebih duluan queen yang ini teman-teman. Dan di posisi ini Mikhail Tal memenangkan pertandingan ini teman-teman. Dan kita lanjutin aja. Emang bener-bener kayak udah kalah banget, kayaknya ini bisa deh jadi queen. Coba ya kita lanjutin ya teman-teman. Misal makan, push, ini bakal jadi queen duluan teman-teman. Dan misalnya setelah skak jadi queen, di sini bakal ada skak. Setelah kesini teman-teman, ini tinggal makan aja ya, dan pion ini bakal maju terlebih dahulu teman-teman. Ini masih ketahan pionnya oleh yang pion di A2, jadi tinggal push dan bakal jadi queen baru teman-teman. Jadi itu aja untuk video kita hari ini. Dan setelah gerakan mana tadi guys? Nah, setelah gerakan benteng ke petak G5, disinilah Hans resign the game atau menyerah karena nggak ada lagi yang bisa dilakuin teman-teman. Dan sampai bertemu lagi di video kita selanjutnya. Mungkin bakal ada Mikhail Tal series ketiga juga ya teman-teman. Kita lihat dulu game-game yang super gila dari Mikhail Tal lagi. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.